Sukses is my right. Ini Okay. ini filosofi ini kenapa nih Bapak bisa muncul nih Pak? Ya tagline ini kan adalah hasil dari sebuah proses perjuangan dan melahirkan kesadaran. Success is my right artinya kan berarti sukses adalah hak saya. Hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Betul. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Kenapa harus ada kata-kata success is my right? Nah seperti sejarah yang Pak Ismet tahu, saya kan dari nol. Sekolah kurang, miskin, melarat, hidup dalam keterbatasan. Untuk nerobos itu nggak gampang. Dan sekarang ini atau selama saya jadi motivator itu kan jutaan manusia di Indonesia, miliaran manusia di dunia itu hidup dalam pas-pasan semua. Ya. Mentalnya kalau dilahirkan dalam keluarga miskin, sekolah kurang, itu pasti rendah diri. Jangan cita sukses, nggak mungkin berani. Saya mau sukses, Mental udah jatuh dulu ya. nggak jatuh dulu. Lah kata-kata sukses Ismaira itu hak kita. Kita punya hak untuk sukses. Contohnya Andri Wongso. Ya. Sekolah cuma kelas 6 SD bisa menerobos. Betul. Terobosan ini kan bukan gampang. Betul. Melewati kesulitan, halangan, rintangan, tekanan, hinaan. Ternyata itu semua itu adalah yang harus dilewati. Ya. Tapi kalau kita punya mental, saya bisa sukses. Saya mau sukses, lewati ini. Ya. Kalau Anda tidak bisa melewati ini, nggak akan berhasil. Lah itulah hak kita. Sehingga saya dengan kata-kata success is my right ini untuk membangkitkan. Terutama untuk manusia-manusia, saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Banyak sekali penyakit seperti ini nggak bisa bangun. Tapi begitu mendengar kata, bisa ya? Bisa. Energi akan muncul. Ya. Motivasi akan muncul bahwa sukses itu bukan dia punya aja. Saya juga punya. punya. Nah kalau saya punya, ayo. Nggak minder jadi. Nggak minder. Jadi Dan punya. sadar bahwa itu tidak hanya ngomong sukses semangat. Enggak. Siap menderita nggak? Ya. Siap menderita, siap berjuang, siap menderita. Kalau siap untuk berjuang habis-habisan, memungkinkan. Bukan pasti loh. Memungkinkan dia berhasil. Nah itu energi ini yang dibutuhkan oleh manusia-manusia yang belum berhasil. Betul. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Dengerin nih Pak Andri lagi bicara nih. Kita lanjut nih Pak Andri. Luar biasa. Oke. Kan Bapak juga bulu tangkis ya kalau nggak salah ya. Motivasi untuk Iya, bulu tangkis kan. Itu kan orang pemain kita ini kan memang hebat ya kan. Iya. Tapi kan minder sama China kan waktu itu kan. Iya. Terus akhirnya bisa menang tuh. Ceritanya gimana tuh? Motivasi itu sama apa tuh? juga ya. Kalau sekarang para atlet Ya. latihan, kalau dia latihan keras sekali, tapi di dalam mental itu terpengaruh oleh kekuatan brand atau juara orang juara. Iya. Dia ketemu udah kecil. Kalau dia bilang success is my right, juara ada hak saya, champion is my right, Iya. hak saya. Siapapun bisa menang. Nah itu putaran kemenangan hari ini tidak berarti besok akan menang. Iya. Gagal hari ini tidak berarti besok gagal. Iya. Kalau punya mental seperti itu, pasti akan berhasil. Iya. Salah satu ya bintang Thomas Cup atau bintang Olimpiade, ya banyak pemain Indonesia waktu itu saya kasih tahu mereka. Iya. Di saat Anda sukses hari ini pegang piala, itu bukan berarti besok juara lagi. Iya, betul. Butuh latihan keras, Ya. latihan keras, disiplin. Sama juga hari ini kita gagal, kemarin gagal, hari ini gagal, bukan berarti besok gagal lagi toh. Betul. Selama mental masih punya harapan tinggi jadi juara dan masih mau latihan keras, disiplin, Anda pasti bisa juara. Iya, iya. Tapi latihan keras, disiplin itu nggak menjamin bisa sukses loh. Iya. Tapi kalau tidak punya disiplin dan latihan keras, pasti nggak akan sukses. Betul. Nah ini tidak ada yang pasti bagi saya. Sukses itu butuh perjuangan tuh. Betul. Jadi hanya modal motivasi yang tinggi dan siap bayar harga memungkinkan. Iya. Lah kalau ini nggak punya, ya nggak bisa. Lah Iya. mental itulah yang saya bakar. Jadi mereka latihan dengan keras, waktu juara juga merasa
belum tentu besok. Latihan lagi. Waktu kalah, jangan takut. Itu yang dibutuhkan para juara itu. Iya, betul. Saya kira di dunia ini di bidang apapun mental itu yang paling penting. Iya, mental. Kalau mental itu punya didasari oleh mental dia akan siap fight. Persiapannya, latihannya, pertandingannya ulet bukan main. Karena dia mau, I want. Saya mau itu. Saya mau itunya ini loh. Nggak mudah. Harus masuk ke dalam subconscious. Masuk ke dalam bawah sadar. Bagaimana Bapak memaintain si atlet-atlet ini sehingga dia waktu dimotivasi, wah gue latihan. Tapi ketika, wah gue akan ketemu sama siapa tuh juara dunia, Pak. Langsung kan mental dulu jatuh tuh, Pak. Betul. Bagaimana Bapak menjaga mereka terus bisa stabil dan bisa sampai malah mengalahkan juara dunia gitu, Pak ya? Karena pengertian mental bagi mereka itu kan sebuah teori kosong. Cuman teori, ngambang di atas. Patu kena motivasi terbakar sementara belum masuk ke dalam. Hanya melalui kesadaran dia butuh nggak. Kalau manusia itu punya kebutuhan untuk berhasil, kebutuhan untuk sukses, akan muncul darahnya bisa panas. Nah ini yang perlu di-maintain oleh dia juga. Termasuk saya yang sering datang waktu itu kan. Sering datang satu. Iya, continue. Sehingga pas dia latihan terbakar, sadar. Kalah, nggak apa-apa, main lagi. Menang. Biasa, maju lagi. Itu kompetisinya akan jalan terus. Terus dijaga terus. Dijaga terus. Ini kembali lagi kepada manusianya, orangnya, kepada atletnya. Maka itu kesadaran akan kebutuhan itu. Oh, champion itu saya butuh. Saya sadar. Fine. Kadang-kadang kalau pada saat ketemu yang tinggi atau ketemu yang kalah gampang down. Padahal udah korban waktu remajanya latihan demikian. Gak ada nilai latihan keras tapi mental tidak terbina. Nomor satu mental. Kalau di China kebanyakan juara ini juara itu bidang apapun dari juara. Cara mikirnya udah beda. Dari kecil udah dipikir. Udah ngerti. Sukses is my right. Yes, udah ngerti bahwa itu adalah hak kita. Kalah bangun lagi. Jadi tidak perkembangan dia sendiri sekarang tidak hanya olahraga, apa saja China karena contohnya itu banyak. Betul. Lah contoh kita mau cari juara dunia, olahraga apa yang mana? Paling hanya bulu tangkis. Sisanya belum ada. Nggak gampang. Apa yang menjadi pengalaman hidup Bapak untuk bisa membentuk Bapak menjadi seorang motivator nomor 1 di Indonesia, Pak? Kalau kita bicara spiritual ya, ini itu karunia. Bahwa itu memang harus terjadi. Tapi kalau untuk duniawi, ya tadi itu loh, karena kebutuhan saya untuk merubah hidup tadi yang miskin, sekolah, suasana tidak mendukung sama sekali. Nah, di saat saya sadar, saya rubah. Kan nggak gampang juga. Mengembara ke Jakarta, jadi salesman, jadi kerja di toko, lalu lihat dunia film lagi maju, lalu kita berpikir, saya ingin jadi bintang film. Gitu. Itu dari awal itu sudah punya embrio, saya mau. Maka selalu saya akan bilang, jika manusia itu mempunyai kebutuhan, saya waktu itu punya kebutuhan, padahal cuma bisa kungfu gitu aja lah, cuman punya pikiran, saya mau jadi bintang film. Berani banget tuh. Kalau saya bayangin sekarang itu, ngawur itu. Iya toh. Tapi sesuatu yang luar biasa butuh sedikit ngawur, nekat. Jadi waktu itu punya pikir mau jadi. Akhirnya. Jadi juga melewati kesulitan yang luar biasa. Nah dari situ motivasi itu muncul. Dalam bahasa Inggris motivation, motive and action. Maka paling penting manusia itu motifnya apa? Jadi dari pengalaman kehidupan itu muncul karena ada motif dan action. Lah action ini lebih penting melewati penderitaan, melewati kegagalan, kesulitan, halangan, jenuh, bosan. Itu kelompok yang harus dilewati. Kalau mau jadi juara, mau jadi orang sukses, tidak mampu melihat ini sebagai satu embrio untuk keberhasilan, mental, halangan, rintangan, mundur. Padahal ini tidak bisa tidak. Dimanapun, kapanpun, manusia mau jebol untuk berhasil, harus bisa lewati itu. Apa saja profesi atau bidang yang pernah Bapak geluti sebelum menjadi motivator? Ada salesman atau apa ya? Mungkin bisa flashback ke belakang nih, Pak. Ya, salesman,
bintang film ya, bintang film ya. Terutama salesman ya, datang jauh-jauh dari Malang, tidak punya modal, dikirimi surat oleh kakak saya yang sudah datang ke Jakarta, datang dari rubah nasibmu. Rubah pakai apa? Sekolah kurang, pengalaman nggak ada, ya. Tapi saya sangat menikmati bahwa kita ini nggak usah takut penderitaan hari ini. Kenapa? Semua itu latihan kok. Ya. Kalau kita menyadari apa yang tidak enak hari ini sebagai tidak enak, ya nggak enak udah. Kalau tidak enak sebagai satu pembelajaran, itu nanti saya bilang nantinya itu loh. Ya. Poin nanti itu akan ketemu. Ya. Dan opportunity itu lahir sendiri. Ya. Karena keuletan tadi. Ya. Nah, sewaktu saya jadi salesman, kerja di pelayan toko. Ya. Tapi kan punya embrio. Ya, betul. Keuletan yang saya lewati tadi melahirkan pikiran, ide, kreasi. Kalau itu manusia punya mimpi, punya lamunan, punya khayalan yang mampu dia ambil, ya orang sukses adalah orang yang berani menarik gambar yang akan datang ke saat ini dan diperjuangkan. Kan gambar nanti, kayak tadi revolver, wah 2027 akan meledak, 2028 apa begini. Kalau dia nggak punya gambar ini, sekarang pasti nggak maju, pasti. Nah saya punya dikaruniai seperti itu, sehingga banyak melewati rintang-rintang tadi sampai tujuan jadi bintang film tadi tercapai. Nah dari sana orang nanya, "You kan belum jadi bintang utama, masih bintang kedua." Nggak masalah. Yang penting saya jadi salesman, dari pelayan toko, punya mimpi, berjuang jadi. Setelah jadi saya nggak jadi bintang film, saya pulang ke Indonesia. Tapi proses perjuangan ini loh, ini sari. Energi ini saya waktu mikir, saya nggak apa-apa. Itu saya tapi sukses, nggak jadi bintang utama, tapi saya sukses dari proses mimpi saya. Suatu hari, jika saya menemukan sesuatu yang cocok dengan saya dan saya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan dan saya fight, saya jadi. Itu energi. Nah ini yang mahal. Akhirnya saya taruhlah energi ini dibawa ke bisnis kartu kata-kata motivasi. Harvest. Oh iya. Ada tokonya kan dulu. Ya ada tokonya. Nah itu meledak karena ya perjuangan juga sama. Nggak punya modal, nggak ngerti cetakan, tidak ngerti penjualan, buta sama sekali. Cuma hanya satu, punya mimpi. Aku menjadi raja kartu. Lewati motivasi. Padahal motivasi biasa. Tapi kan saya pelaku. Itu kata-katanya punya roh. Betul. Orang baca sama. Betul. Sukses butuh perjuangan sama. Tapi buat saya ngalami. Rohnya itu pasti beda. Masuk ke kartu, meledak. 5 tahun jadi miliarder. Bagaimana Bapak melihat seorang motivator di era digital saat ini? Ada 2 macam ya. Motivator itu sebagai pencari makan lah istilahnya. Itu era udah nggak ada. Udah hilang ya. Tapi kalau sekedar kayak saya kumpul di sinergi, saya sharing, itu beda. Bukan karena sekedar materi, tapi itu sharing pengetahuan, pengalaman untuk nyetrum. Anak-anak muda sekarang, kalau kita cerita apa saja lah, tinggal klik aja, ChatGPT, sukses itu apa? Kemauan itu apa? Keuletan itu apa? Ada semua. Dan mereka, anak-anak muda Gen Z ini lebih rentan. Gampang nemu, gampang bosan, nggak ada keuletan. Karena apa? Terbiasa dengan kecepatan, terbiasa dengan gampang tadi. Sehingga nggak kuat itu, lemah. Padahal butuh sekali. Nah, maka saya sebagai motivator yang sadar proses perubahan ini terjadi. Nggak bisa kayak dulu lagi seminar 2.000 orang, 1.000 orang. Nggak bisa karena anak-anak muda nggak bisa lama duduk. Duduk pasti main gini semua. Maka saya lewat lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube dan sebagainya saya sharing. Bukan untuk cari yang kayak dulu profesional, tapi kita sharing untuk berbagi karena saya karena sosial saya lah ya lebih supaya mereka tidak jadi orang-orang yang lemah kan? Dulu kan saya mau buka juga Andi Wongso motivation training.
Training. Tahun 2000 sekian 15-16. Pandangan saya begitu mau lewat satu, kok beda nih dengan kemajuan teknologi lebih tinggi, motivasi nggak nyangkut lebih banyak kecepatan ini. Maka saya bilang saya nggak mau deh, saya tutup, saya kontakkan ke orang, kita bidang yang beda. Ternyata benar, lewat proses sekarang nggak bisa anak-anak muda duduk 1 jam aja. Betul. Nggak bisa. Apa yang ingin yang Pak Andri ingin sampaikan pesan untuk anak-anak mudanya sekarang di Indonesia nih Pak? Yang penting pertama adalah kesadaran kebutuhan mereka nih, kebutuhan mereka untuk berkembang. Karena ketatnya persaingan yang luar biasa, terutama di bidang mereka anak muda semua, bidang-bidang online semua, di bidang itu semua. Mereka harus punya ilmu yang spesial, harus banyak belajar, dan tentunya tidak boleh meninggalkan tentang pembelajaran mental. Penting ya. Sangat penting. Ya termasuk anak-anak saya kan sama juga, anak-anak muda semua umur 20-an. Kalau itu tidak punya ya, gampang rapuh pasti. Betul. Ya, gampang rapuh. Jadi saya titipkan buat mereka, ingat kalau Anda dalam kondisi yang tidak baik, sukses is my right. Sukses hak kita. Berjuang lagi. Bayar harga. Bayar harga. Belajar, ketat. Belajar lagi. Ya, karena kesempatan di era hari ini kayaknya buntu buat orang tua. Buat anak muda banyak ide yang baru. Betul. Yang bisa dia pakai lewat penjualan online dan segala macam. Luas sekali bisa dibikin. Tapi kalau tidak punya kebutuhan dan tidak punya keberanian untuk mencoba, ya datar. Maka butuhlah expose untuk pengembangan diri. Aktualisasikan diri kita. Saya mau tanya ini benar atau salah ya? Bapak pernah menjadi bintang film di Hong Kong, itu benar salah Pak? Ya, tahun lama sekali, 1980. Tahun 80 ya. Berapa lama Pak di sana Bapak? 3 tahun. 3 tahun. Pulang pergi Ya untuk bikin film kungfu ya. Film jadul dulu. Tapi visinya betul-betul karena waktu itu memang bener nggak gampang. Tahun 80 seorang Andri Woso melamar loh, bukan diajak loh, melamar ke sana, nggak kenal satupun, tabrak semua. Saya waktu ngelamar diundang, dikirim surat. Setelah mereka lihat foto saya, 8 foto action, luar biasa, dan ingin jadi bintang film, lamaran, dia terima saya. Terima saya, dia bilang, nanti sebulan lagi, saya kasih coretan, Anda bikin paspor untuk berangkat. Udah bikin paspor, saya ngajar kungfu, udah saya umumkan saya mau jadi bintang film di Hong Kong, di Taiwan, nggak usah bayar, iuran udah nggak usah bayar lagi. Nggak tahu tuh mereka udah pestain saya untuk mau berangkat gurunya. Tahu seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada kabar. Waduh. Tahu surat datang, melihat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, maka film ditunda dalam waktu tidak ditentukan. Nah, di situ loh, saya belajar banyak. Bangun pagi, push up, lompat, ngomong sendiri, lihat kaca, Andri pasti jadi bintang film. Pasti. Padahal kan suratnya bilang belum tentu kapan. Itu menderita. Makan tiap hari mie tek-tek gadu-gadu. Emang mau diumumkan ke murid-murid, mulai bulan depan bayar iuran lagi ya? Nggak bisa. Tetap bertahan. Di situ begitu tahan bisa lewat bener. Maka itulah filosofi sukses is my right. Bayar harganya mahal. Kalau anak-anak Gen Z yang sekarang nggak ngerti hukum sukses ini, nggak akan jadi. Ya nanti waktu dia jadi, mempertahankan juga nggak gampang loh. Betul. Banyak juga yang udah sukses, kena waktu proses orang lebih bagus lagi, hilang lagi. Nggak gampang. Nah di situ saya mendapatkan satu kesadaran, ya, penderitaan ini loh, itu menjanjikan buat kita justru. Bukan menderita, tapi menjanjikan akan kita lompat ke atas lagi. Bapak dulu pernah mendirikan kungfu Hap Kundo. Apa tuh Pak? Tahun 76. Hap itu gabungan, kun itu ilmu, do itu cara. Jadi cara sebuah ilmu bela diri yang praktis, cepat, keras, fleksibilitas. Ini saat saya mendirikan tahun 76 saya menyadari bahwa tidak ada manusia di jalan berantem terus. Lalu buat apa? Akhirnya jadikan filosofi, kalahkan dirimu sebelum Anda mengalahkan lawan. Mengalahkan lawan adalah kuat, mengalahkan diri sendiri itu baru bagus. Nah ini diaplikasikan ke dalam bisnis, ke dalam marketing.
Lawan, hitung lawan kuat seberapa, hitung kita lemah berapa, kesempatan untuk nembak, kesempatan untuk mukul, kesempatan untuk tendang. Itu persis seperti SWOT analisis saja. Kelemahan, kekuatan, ancaman, dan kesempatan ya. Sama persis. Saya praktekkan dalam bisnis kartu ucapan, meledak. Di situ. Jadi bukan untuk mengalahkan lawan. Latihan keras untuk diri sendiri. Latihan keras untuk CV. Nggak ada nilainya. Jadi kan orang menghadapi tantangan udah biasa lah ya. Iya, latihan untuk mukul orang nggak perlu. Zaman sekarang udah berubah kok. Iya, udah beda. Iya. Mukul orang ditangkap karena di video ya. Iya. Oke Pak Andri, di akhir pembincangan kita yang luar biasa ini, mungkin Bapak bisa sampaikan statement untuk terutama anak-anak muda ya. Karena menurut saya anak-anak muda ini sangat penting di-encourage sama Bapak melalui IG, YouTube maupun TikTok Bapak yang sudah berjalan saat ini. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak muda? Ya, terutama ya sadar hidup ini adalah perubahan. Apapun yang enak hari Anda nikmati hari ini, belum tentu besok. Apa yang tidak enak hari ini, belum tentu juga besok. Terutama mental ini kepada orang tua terutama. Sadari, hormati, sayangi, jangan konflik dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua ini punya ilmu yang beda dengan anak sekarang. Itu jaraknya jauh. Tukang komplain, marahin, jangan. Ya. Lalu terutama lagi jangan menggantungkan pada kekayaan orang tua. Harta orang nungguin warisan, jadi bego. Cari sendiri. Saat orang tua nanti nggak ada, nggak mungkin jatuh ke lain, ya ke kita. Tapi secara mental tidak boleh menggantungkan. Maka Anda harus berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan modal yang sudah dikasih oleh orang tua atau berdiri sendiri. Mari pikirkan yang jauh ke depan. Kesempatan sukses besar banget, gede banget. Orang bilang, wah sekarang lebih sulit. Enggak, saya bilang di bidang di tempat anak muda nggak besar banget. Kita temu aja umpama dia lihat TikTok dari luar negeri, ada bagus barang bagus sih, loh kok Indonesia nggak punya? Coba komunikasi, ambil, meledak, bisa jadi. Atau ke desa makan kecil yang nilainya biasa aja, tapi diolah lewat kita penjualan, semua bisa berkembang. Maka semua kembali kepada mental kita, optimis dan selalu tiap hari untuk belajar memperbaiki diri terus. Dengan demikian nasib akan berubah. Success is my right. Oke, terima kasih Pak Andri untuk waktunya sudah hadir. Oke Pak Andri, ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Fortress Pintu Baja.